Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Senang, senang hari ini. Ceria? Nggak usah menutupi. Ada yang galau. Kenapa? Kenapa? Nggak dibalas. Biasa. Oh, ya. Overthinking. Biasa anak-anak muda sekarang ya, kayak gitu ya. Oke, jadi oke ya semoga yang lagi mendapatkan banyak gejolak di hatinya. Namanya anak muda itu wajar. Kalau kalian nggak muda lagi mungkin nggak wajar ya, jadi nggak apa-apa. Oke, jadi kita ketemu lagi hari ini bersama saya Pak Aldino dalam pembelajaran biologi. Ya semoga pembelajaran ini sedikit banyak dapat menghibur atau malah menambah beban kalian ya. Ya kalau nggak apa-apa. Menambah beban supaya melupakan apa yang galau gitu kan, bener ya? Oke, baik. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi yaitu tentang virus. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Ada? Oke, ya, silakan guide saya. Oke, silakan pimpin doa. Teman-teman silakan ikuti. Oke, terima kasih untuk guide saya yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita absen dulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada berapa yang nggak masuk? Siapa aja? Banyak. Siapa aja sebutkan aja nggak apa-apa. Siapa ini? Aisyah sakit ya. Oke sakit. Terus Alia sakit. Tuh dua orang sakit. Terus Cahaya apa ya? Dispen. Oh, drum band. Apa? Nembak. Oh suka nembak. Nembak beneran maksudnya ya. Bukan nembak istilah kalian ya. Ilham sakit. Waduh Ilham. Novan sakit juga. Siti Kaila sakit juga. Oke, baik. Karena banyak yang nggak masuk, kita doakan ya. Semoga teman-teman kita yang sakit, semoga diberi kesembuhan dan dapat bergabung lagi bersama kita dalam belajar. Oke. Yang berarti yang di sini sehat semua nih. Secara fisik sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Karena kebetulan babnya ini terkait salah satu. Ya ini ya lihat ini aja udah apa ini Pak? Seperti ini apa ini Pak, kok bisa sebanyak itu Pak, dan di syuting lagi. Oke. Eh, kita akan masuk ke salah satu bab yaitu tentang virus, yang mana virus ini adalah yang 2 tahun terakhir booming ya, maksudnya lagi banyak dibahas orang-orang. Lihat berita atau sosmednya isinya Rizky Bilar ya, atau oh enggak? Oh ya. Oh sempat ada beritanya, masuklah ya tentang inilah ya. Jadi ini akan kita bahas di dalam pembelajaran kali ini. Sebelum masuk ke lebih lanjut, kita lihat dulu ya kompetensi dasar yang harus dikuasai. Jadi menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan dengan ciri, struktur tubuh, perkembangbiakan dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Oke, kalian semua anak kesehatan kan? Mau AKC, mau yang di atas ada farmasi, semuanya kesehatan. Jadi penting peran virus ini dalam aspek kesehatan. Kedua adalah mengintegrasikan jenis-jenis virus berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya, alias apakah punya fungsi Pak virus itu Pak? Punya. Oh, nanti ya. Oke. Lalu tujuan pembelajarannya untuk hari ini adalah peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi ciri virus dengan tepat melalui pembelajaran studi literatur dan nanti mungkin dibantu diskusi. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur tubuh virus dengan tepat melalui pembelajaran studi literatur. Lalu yang ketiga, dapat menganalisis cara perkembangbiakan. Mungkin kemarin taunya perkembangbiakan itu kawin, Pak. Ayah ketemu ibu, Pak. Ya benar sih, nggak salah juga sih. Tapi siapa yang virus jadi ayah, siapa yang jadi ibu kan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba muncul banyak virus itu kan. Yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan hasil kegiatan melalui presentasi dengan tepat, melalui studi literatur dan diskusi. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan lagi, hari ini saya bolehkan memakai HP. Karena untuk kegiatan pembelajaran dan untuk kebutuhan mencari informasi.
Tapi kesepakatannya waktu saya ngobrol, kalian perhatikan dulu ya. Jadi nanti setelah saya, oke, silakan mengerjakan LKPD dan boleh dibantu dengan browsing. Nah, itu boleh kalian buka HP untuk menjawab pertanyaan. Oke ya, jadi HP-nya tahan dulu. Paling mungkin cuma 15 sampai 20 menit untuk saya menjelaskan ya. Paham ya? Bisa dimengerti? Setuju? Setuju? Ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Ngerti ya? Oke, baik. Oke, nih ada gambar yang lanjutannya tadi. Cuma ini gambarnya ganti animasi. Kira-kira anak-anak, apakah kalian pernah sakit flu atau batuk? Yang pernah angkat tangan? Wow, ada yang kebal. Oh enggak ya, semuanya pernah kena ya? Oh kena, flu atau batuk. Terus ketika kalian flu atau batuk kayak gini ya, rambutnya tinggal begini ya? Oh enggak, oh enggak, wajib bro, rontok, enggak ya? Oh berarti kalau batuk mengapa? Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya? Angkat tangan dulu. Oke silakan, angkat tangan dulu. Alergi, alergi itu kalau ada debu gitu biasanya ya. Ada lagi, ada lagi? Oke. Kena? Kena air hujan. Hujan-hujanan. Enggak jadi Putri Duyung. Oh enggak ya. Kena air langsung keluar. Oh kena hujan, alergi hujan. Ada lagi? Yang lain? Ya silakan enggak apa-apa. Gaitsa, oke. Minum es. Hocing, es terus. Hocing, es terus. Padahal banyak sekali faktornya ya. Minum es. Ada lagi? Mengapa? Oh ya silakan. Virus, itu nanti jawabannya itu nanti saya jelasin. Kalau kamu jawab nanti saya nggak jelasin apa. Virus. Oke, kita lihat belakangnya. Oh sama. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Bagus. Nggak salah. Ya bener aja. Kadang-kadang masa kecil kita ya kan, hujan dikit-dikit, main hujan, main hujan. Balik-balik kan? Siapa tadi suruh? Ya kan mama bolehin. Kena hujan virus atau yang alergi dari kecil mungkin ya nggak tahan dengan debu gitu kan. Jadi kita nggak bisa lama-lama di tempat yang pengap atau tempat yang kotor lah seperti itu. Kesemuanya tidak salah, memang cuma ada beberapa hal yang menyebabkan penyakit itu muncul gitu kan. Maksudnya penyakit yang spesifik ke flu atau batuk ya, itu adalah nih gambar ini. Ini kayak bola-bola apa? Kayak durian. Jadi makan durian bisa bikin flu. Kita lanjutkan ya. Nggak salah, tapi juga yang lebih spesifik saya arahkan kalian itu untuk mengenal nih, yang kayak durian-durian ini, yang kayak rambutan kalau kecil ya, kalau besar durian. Oh, berarti keluarga ya, durian sama rambutan. Oke, baik. Nah, ini pernah lihat gambar ini? Baru aja ini. Mengerikan nggak? Biasa aja. Takut? Enggak. Masa? Geli. Kayak, oh iya, oke. Ini pernah lihat di mana? Ya di sini, Pak. Sebelum ini. Di internet. Masya Allah. Positif sekali ya pengguna internetnya ya. Oke. Kayak ini adalah gambar-gambar bentuk virus. Ada macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang bola, ada yang ya warnanya juga berbeda-beda. Nah, ini. Oke. HIV itu nama apa HIV? Penyakit. Wah. Hepatitis? Penyakit. Ebola? Influenza? Adenovirus? Penyakit. Bakteriofag? Penyakit. Oke. Lebih tepatnya ini adalah nama-nama virusnya. Yang mana memang mirip-mirip sama nama penyakit. Misalkan influenza ya, penyakitnya ya influenza gitu. Sama nggak bentuknya? Beda. Yang ini bentuk kayak apa ini? Laba-laba, kepalanya botak gitu. Yang ini bentuk kayak cacing. Ini bentuk-bentuk virus. Ada virus yang bentuknya kayak cacing? Ada, berarti dia menggeliat-geliat gitu ya. Oke. Ini kayak matahari. Kebakar dong ini nanti.
Hilang. Oke, ini adalah berbagai macam jenis virus, ada HIV, ada adenovirus dan sebagainya. Nah, ini bacteriophage atau bacteriophage itu adalah virus yang menyerang bakteri. Oke, lebih detailnya lagi. Nah, kayak ya, iya, kalau saya nyebutnya pesawat alien yang ini mendaratkan sesuatu. Padahal ini ya, ini adalah salah satu virus yang paling sering dibahas. Kalau belajar biologi, itu mesti gambarnya kayak gini. Pak, kok bisa Pak orang tahu ini apa gambarnya kayak gini? Kira-kira bagaimana orang tahu gini? Dari mana? Oke, silakan. Mikroskop, office, Microsoft, mikroskop, pakai mikroskop. Tahu mikroskop? Tahu kaca pembesar? Pernah main? Pernah. Berarti ini kok bisa ukuran segini pakai mikroskop? Tahu ya? Oke, langsung kelihatan kayak gini ya. Apakah kayak gini? Ya, oke. Baik, ya dibantu dengan beberapa alat sehingga ilmuwan sangat canggih dan bisa melihat bentuk-bentuk yang sampai sejauh itu gitu kan. Oke, lanjutkan. Nah, kita nonton dulu video penjelasan. Semoga lebih paham itu kan. Oke, kita tonton dulu, semoga kedengaran. Mana nih? Aduh. Oke, sip. Selamat datang di bab 2. Di materi pertama sebelumnya yaitu kita sudah mempelajari mengenai sedikit tentang apa itu virus dan sejarahnya, sejarah penemuan virus. Nah, di materi kedua ini kita akan mempelajari lebih rinci tentang virus, yaitu mengenai ciri-ciri virus, bentuk virus, dan struktur dari virus ya. Semoga penjelasan saya nanti itu bisa dimengerti dan berfungsi ya untuk kalian semua. Simak baik-baik. Yang pertama kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari virus. Adapun ciri-ciri yang dimiliki virus adalah yang pertama, virus itu bisa bersifat seperti benda hidup ya. Contohnya virus itu bisa berkembang biak. Namun jika virus itu berada di dalam sebuah sel makhluk hidup atau sel yang hidup. Jadi virus tidak akan bisa berkembang biak jika ada di luar sel makhluk hidup ya. Terus yang kedua, memiliki satu asam nukleat, itu DNA atau RNA. Jadi asam nukleatnya itu hanya ada satu ya, mau DNA saja ataupun RNA saja, gitu. Terus yang ketiga, ciri dari virus adalah virus itu bisa bersifat seperti benda mati. Ya, contohnya virus tidak melakukan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di dalam luar sel makhluk hidup. Jadi jika virus ada di luar sel makhluk hidup, itu virus akan mati atau tidak aktif ya, dan membentuk kristal. Nah, jikalau virus itu sudah masuk ke dalam sel makhluk hidup, maka virus itu akan aktif dan bahkan bisa berkembang biak. Ciri selanjutnya, virus itu berukuran sangatlah kecil, yaitu antara 20 dan 300 nanometer ya, sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. Nah, mungkin itu ya ciri-ciri umum dari virus. Nah, terus bentuk virus itu bagaimana sih? Ternyata virus bermacam-macam bentuknya. Virus itu ada yang berbentuk batang seperti ini. Contohnya TMV atau tobacco mosaic virus. Terus ada juga yang berbentuk bata dan ujungnya itu oval seperti peluru. Contohnya virus rabies ya. Terus ada juga yang berbentuk bulat, salah satunya virus HIV. Ada juga yang berbentuk filamen seperti benang. Contohnya virus Ebola. Terus virus juga ada yang berbentuk polihedral atau seperti ini. Seperti bentuknya seperti berlian. Contohnya adalah adenovirus.
Dan yang terakhir ada yang berbentuk seperti huruf T. Contohnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang pada bakteri. Jadi istilah virus ini itu hanya untuk organisme yang menyerang pada makhluk hidup eukariota ya. Sedangkan yang menyerang kepada makhluk hidup prokariota seperti bakteri itu disebut dengan bakteriofag. Nah, jadi gitu ya. Ada 6 bentuk dari virus, yaitu batang, terus seperti peluru, bulat, seperti benang, polihedral, dan juga seperti huruf T. Nah, mungkin bentuk-bentuk virus ini juga akan bertambah di masa yang akan datang karena penemuan-penemuan virus baru atau munculnya virus-virus baru ya. Nah, terus apa saja sih penyusun struktur tubuh dari virus? Jadi, virus itu tidak digolongkan ke dalam organisme seluruh karena virus tidak memiliki bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel yang lainnya. Nah, adapun penyusun tubuh virus secara umum yaitu terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Yang pertama, kepala virus. Kepala virus itu terdiri dari asam nukleat. Satu asam nukleat saja ya. Itu ataupun ya. Nah, asam nukleat ini diselubungi oleh kapsid. Kapsid adalah selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer ya. Nah, kapsid ini berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, terus melindungi asam nukleat yang ada di dalam virus ini dari kerusakan yang bisa terjadi, serta menyediakan protein enzim agar virus itu mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Kedua adalah leher virus ya. Leher virus ini merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan juga ekor. Tapi tidak semua virus itu mempunyai leher. Hanya virus kompleks saja yang mempunyai leher, seperti virus T ya. Yang lainnya biasanya itu langsung ke ekor. Nah, selanjutnya adalah ekor virus. Ekor virus ini mungkin salah satu bagian paling penting karena ekor inilah yang akan menancapkan DNA atau RNA kepada tubuh inangnya yang nantinya akan digunakan sebagai rumah virus ini, atau istilah lain itu alat untuk menginfeksi sel inang ya. Ekor ini berbentuk seperti tabung yang dilengkapi serabut-serabut. Nah, serabut ini berfungsi untuk mengunci antara virus dengan sel inang yang akan diinfeksi oleh virus ini. Nah, itu terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Ini atas asam nukleat, bisa jadi DNA saja ataupun RNA saja, dan juga diselubungi atau dilapisi dengan kapsid ya, atau selubung protein. Terus leher. Nah, tidak semua virus itu memiliki leher, hanya virus kompleks saja yang memiliki leher ya. Setelah itu ada ekor. Ekor ini adalah bagian yang paling penting untuk virus, yaitu untuk menginfeksi sel makhluk hidup ya, yang nantinya akan dijadikan oleh virus sebagai rumahnya dan juga tempat bagi virus untuk memperbanyak dirinya. Nah, jadi itu ya, mungkin materi kedua ini saya rasa cukup. Semoga pembahasan saya dari awal sampai akhir ini bisa dimengerti dan hidup untuk kalian semua. Dari ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, dan juga struktur tubuh virus. Semoga dimengerti ya. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian tanyakan saja di kolom komentar, oke? Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Ya, kenceng yang belakang sama depan. Oke, baik. Oke, barusan adalah secara umum ciri, struktur, dan virus ya, bentuk virus. Nah, oke. Untuk masuk ke pengenalan, virus itu apa sih gitu kan? Virus itu kalau saya ya, itu antara ada dan tiada, hidup dan mati,
Ya kayak gitulah, antara kayak makhluk gaib tapi nggak gaib juga gitu. Karena ada. Percaya kan ada? Percaya? Di sekitar ada? Kelihatan nggak? Lah kok bisa? Oh, sangat kecil. Oke, seperti yang ditayangkan di video tadi ya. Jadi virus itu bisa disebut makhluk hidup, tapi juga belum tentu disebut makhluk hidup. Kenapa? Ya wong levelnya ilmuwan, yang profesor aja, yang paling pintar aja berdebat. Enggak, bukan makhluk hidup. Enggak, ini makhluk hidup. Nah, saya ya udah yang mana ini? Lah ngajari ke anak-anak ini harus anu juga ya, supaya nggak salah gitu kan. Nanti saya anggap oh virus adalah makhluk hidup. Kalian jawab, Pak, kan benda mati Pak, nggak bisa gerak. Virus hanya bisa gerak ketika udah nempel di dalam tubuh, alias dia berkembang biak di situ nanti. Nah, jadi virus ini apa? Oke, partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Jadi kalau udah nempel atau masuk ke makhluk hidup, barulah dia dianggap sebagai makhluk hidup. Tapi kalau di luar, benda mati. Maka dari itu kemarin yang rame-rame virus apa? Corona. Kalau kalian itu megang-megang sebenarnya nggak apa-apa, megang sembarang, megang temannya nggak apa-apa. Asalkan mandi terus habis itu, keramas terus. Biar hilang semua kan. Ya asalkan virusnya nggak masuk neresep ke kulit kalian gitu aja sih, kayak gitu kan. Iya. Soalnya kalau masuk baru hidup, kalau di luar be aja, nempel-nempel gini be aja, kayak gitu kan. Oke. Dua, aseluler bukan merupakan sel. Kalau depannya ada A-nya berarti bukan. Seluler berarti sel. Oke, kalian punya sel tubuh? Sel apa? Sel darah, apalagi? Sel tulang. Sel telur ya, kalau cewek ini mesti ngomongnya sel telur. Ini kalau laki-laki ya nggak punya telur ini ya, kecuali beli. Maksudnya beli telur. Ada lagi? Sel tulang, darah. Apakah tubuh kalian cuma tulang, darah, doang, telur? Apa? Sel kulit. Kulit ada selnya. Ya. Sel kuku ya, kuku juga ada selnya. Nah, intinya tubuh kita ini semuanya ada selnya. Tapi virus itu nyampe satu sel aja enggak. Oke ya, sel darah. Kalian mungkin lihat gambarnya cuma kayak gini ada bulatan gitu kan. Nah, virus itu enggak nyampe itu. Di apa standarnya di bawahnya itu gitu. Nah, kayak berukuran sangat renik, sangat kecil. Lebih kecil dibanding sel lah kayak gitu. Artinya dia lebih kecil gitu. Maka dari itu mikroskopnya harus mikroskop yang khusus. Ini kebetulan sekolah kita mikroskopnya masih mikroskop yang biasa, belum sampai karena mahal sekali. Tapi kalaupun nyampe mikroskopnya agak bahaya, nanti anak TLM meneliti virus nanti hoceng. Gurunya nanti nggak masuk, enak seneng kalian libur. Ya. Berapa kali libur? Yang keempat, terakhir di dalam sel inang virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Oke. Mungkin tadi sejarahnya begini. Jadi orang zaman dulu itu sempat iseng-iseng gitu kan. Tembakau penyakit, tanaman yang punya penyakit ditumbuk. Jadi kalau kalian punya cabai busuk ditumbuk, dijadikan sari-sari apa gitu, disemprotkan ke tumbuhan yang masih sehat. Sakit juga akhirnya. Nah, sampai akhirnya oh nular. Nah, ini tapi dulu pakainya tembakau. Tahu tembakau? Buat apa? Buat rokok. Wah. Berarti tahu ya tembakau ya, untuk rokok. Tembakau sakit, tembakau yang sakit ditumbuk, dijadikan ekstrak, disemprotkan, tumbuhan yang lain sakit. Nah, ini dari Amayer. Terus Dimitri Ivanovsky ya mirip-mirip juga lah. Ada penyakit, daun yang berpenyakit semprotkan, tembakau yang sehat jadi sakit. Nah, jadi apa ya itu yang menyebabkan penyakit? Nah, kayak gitu. Oke. Nah, nih. Ini apa nih? Donat. Pil. Ya, bang. Sel eukariotik lah. Ini yang kalian sebut tadi, sel darah, sel tulang, satu sel itu bentuknya kayak gini rata-rata. Jadi bulat ada tengahnya gini. Satu mikrometer. Penggaris ada penggaris ada? Penggaris nggak ada? Penggaris. Di tas, oke. Coba lihat
Ukurannya berapa itu penggaris? Ini ukurannya berapa ini? Maaf. Ini ukuran berapa? 1 senti. Ya kan? Terus ada lagi yang kecil ini apa? Mili. Nah, ini mikro di bawahnya lagi. Pak, kok besar, Pak? Ya kan diperbesar pakai foto. Oke ya. Satu sel tubuh kalian ukurannya 1 mikrometer. Lalu sel bak yang kayak apa tadi? Pil KB, pil kapsul ya. Ukurannya sama. Tapi virus, anggaplah virus yang berwarna hijau. Ukurannya berapa? 0,2 sama 1 besar mana? 1, berarti virus lebih kecil dia. Dari 1 sel tubuh kalian. Tapi bisa merusak. Bisa menimbulkan penyakit. Padahal lebih kecil. Oke, terus. Oke, masuklah ke struktur. Loh Pak, kok nggak kayak pesawat alien tadi Pak? Oke, kan bentuknya macam-macam tahu tadi? Ada yang bola, ada yang kayak pesawat alien, kotak lah, kapsul lah, batang lah, macam-macam ya. Sekarang ini, yang paling luar, reseptor atau meraba-raba. Ini saya butuh mangsa baru. Reseptor. Ya sama kayak ini, kayak Spiderman kan ada kayak rambut-rambutnya, itu reseptor, perasa. Nah, paling dalam materi genetik. Apa sih Pak genetik itu Pak? Kalian matanya warna hitam, coklat, ada yang coklat. Wow, biru ada biru? Orang tua kalian sama matanya kayak kalian? Sama, itu namanya genetiknya menurun. Kakek kalian sama nggak sama orang tua kalian? Ya kalau nggak sama mirip ya. Mirip, itu namanya genetik. Nah, itu dipengaruhi oleh DNA. Tapi kalau kita DNA ya RNA juga punya, tapi kebanyakan ngomongnya DNA. Itulah DNA atau RNA. Bentuknya itu kayak rambut, pirang, blonde ya, pirang. Keriting, warnanya ke merah-merahan. Jadi kalau yang cewek biasanya main layangan dikit rambutnya langsung merah. Atau yang cowok biasanya. Layangan dikit pulang-pulang, nah dimarahin gurunya, kamu tuh nyemer rambut, padahal dia main layangan. Pernah ya kayak gitu ya? SD mungkin ya. Nah, itu genetik. Atau kalian pipinya merah merona, jadi kadang gurunya, kamu itu pakai blush on, Pak. Merah, Pak. Memang merah dari sononya, Pak. Ada nggak? Ada. Bibirnya juga merah itu ada. Itu genetik nurun. Dari mana ya? Dari DNA-nya. Memang, iya dari sana cenderung merah. Itu ada memang. Kalau saya cenderung, ya agak keabu-abuan. Gak jelas. Maksudnya karena sering kena panas, gitu kan. Tapi kadang-kadang putih kok saya. Kalau diedit Photoshop. Lalu DNA ini dilindungi selubung protein atau kapsid. Ya, barulah ada bungkusnya virus atau kapsul virus. Padahal ini sangat kecil, cuma ya dibesarkan gitu aja. Jadi intinya virus itu cuma ini aja sebenarnya, DNA atau RNA. Semuanya itu cuma bungkus doang. Oke, langsung lanjut tadi ya. Nah, 65 N, nanometer, paling kecil udah. Mikro, kecilnya lagi nano. Nah ini, kepala, gampang ya ngapalin ya, kepala. Dalamnya ada atau RNA. Apa sih Pak? Anggaplah itu adalah materi genetik. Sehingga inilah yang menyebabkan apakah ini DNA corona, apakah ini DNA virus lain, penyakit lain, ya kan? Ataukah penyakit-penyakit flu biasa atau TBC atau mungkin macam-macam. TBC bakteri, sorry. Apakah virus yang lain? Virus flu, demam berdarah. Lalu ada selubung ekor. Ekor dan serabut. Gampang ya ngapalin ya. Gampang. Ini ya ekor, ini leher tadi ya. Lehernya pendek aja. Leher kalian seberapa? Oh, pendek juga. Ya ada kayak gini. Nah ini bentuk yang udah kayak balon-balon gitu. Oke, lalu ada nukleik acid, asam nukleat, kapsid yang bungkus, kapsomer. Nah ini helikal. Helikal itu spiral, kayak bulat kayak pir. Ini apa? Ebola virus, bentuknya kayak cacing-cacing tadi ya. Oke. Nah, lalu ada virus telanjang. Nggak ada bungkusnya. Nah, langsung nukleik asid. Nah, polihedral, poli itu banyak. Nah, ini bentuk-bentuk macam-macam virus.
Nah, saya tambahkan ya, tadi ada bulat, polihidris, macam-macam. Jadi ini kalau kan dua dimensi ya, dua dimensi, terus tiga dimensi. Ini apa? Poli, macam-macam udah. Oke ya. Lalu batang dan seperti huruf T. Oke, ini bentuk-bentuk. Jadi ciri-ciri udah ya, ciri-ciri tadi udah ya. Virus ukuran sangat kecil antara makhluk hidup dan tak hidup, hanya mengandung RNA atau DNA saja. Udah itu ciri-ciri. Strukturnya tadi ada kepala, ya kan? Leher, ekor. Nah, bentuknya bulat, batang. Oke, sekarang terakhir, bagaimana berkembang biak? Alias bagaimana virus beranak pinak. Nah ini, kalau lihat ini sudah kebayang nih. Wah, Pak? Boker, Pak. Wah, Pak, ngeluarin, wah langsung jadi anak. Ya, secara umum gini, virus nempel ke bakteri, tubuh kalian, atau apapun itu. Nah, maka pecah. Materi tubuhnya dimasukin. DNA atau apa tadi? RNA dimasukin. Di dalam tubuh, numpang sel tubuh kalian. Kan kalian tiap hari kan produksi darah, bener nggak? Bener. Bener ya? Yang menstruasi, cewek menstruasi, berarti telur kalian dibuang kan? Tapi ada lagi kan? Nggak tahu. Berapa tahun hidup, nak? Oke, masa pubertas, oke, nggak apa-apa. Intinya, tiap hari tubuh kita ini punya produksi, bener ya? Darah kah, mau hormon atau hormon? Yang lagi seneng sedih karena hormon. Tadi makanya saya tanya, bagaimana perasaan kalian? Nah itu ada yang faktor eksternal karena pacarnya cuekin atau gebetannya ghosting gitu kan, ya kan? Ada juga yang faktor hormon. Nah, hormonnya kadang-kadang lagi PMS bergejolak. Tapi intinya setiap hari tubuh kita produksi macam-macam. Nah, virus numpang. Jadi dia numpang, darah, kamu mau produksi lagi? Oke, aku netep ya, anakku, darah. Akhirnya tersebar luas darah yang mengandung virus. Makanya tubuh kalian, ya kalau kena penyakit, kena virus, mesti kan demam atau macam-macam. Itu sebenarnya gejolak tubuh kalian. Makanya sebenarnya bersin itu benar sih, jadi biar keluar virus yang ada virusnya gitu kan. Atau demam panas, biar virusnya kepanasan mungkin ya. Oke, jadi intinya kayak gini. Nah, bahasa ilmiahnya absorpsi, nempel, absorb. Penetrasi, nusuk, masukkan. Sintesis, membuat anak-anak yang baru. Pematangan, ya dirakit lagi, jadi DNA-nya tadi dirakit-rakit lagi, jadi virus baru. Lisis, nah ini pecah, lisis itu pecah. Ini salah satunya, tapi nggak semua, ada dua cara. Dua cara itu apa? Kita simak lagi video. Ya, ntar satu lagi, tenang, santai. Virus, seperti yang kita kenal, merupakan makhluk aseluler yang membutuhkan sel inap untuk bereplikasi atau berkembang biak. Setidaknya terdapat dua mekanisme replikasi virus yang telah diketahui, yaitu siklus litik dan eksogen. Siklus litik dimulai dari tahapan penempelan virus pada sel inap atau disebut absorpsi, kemudian dilanjut penetrasi, replikasi, perakitan, dan diakhiri lisis atau pecahnya sel inap. Sedangkan siklus isogenik ditandai dengan terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom sel inap tanpa disertai lisisnya sel inap. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Kayak ya, anaknya Katak ya. Brudu. Tahap pertama dalam siklus litik bakteriofag T4 atau disebut juga faga dalam menginfeksi bakteri E. coli adalah tahap penempelan atau disebut juga tahap absorpsi. Serabut ekor yang berada pada ujung ekor faga menempel pada reseptor spesifik di permukaan dinding sel bakteri. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana enzim lysosine yang berada di ujung serabut ekor akan mendegradasi sebagian kecil dinding sel bakteri dan membentuk suatu lubang pada dinding sel.
plasmid berupa DNA yang berada di bagian kepala faga diinjeksikan ke dalam sitoplasma sel bakteri. Tahap ketiga adalah replikasi, yang diawali dengan DNA faga ditranskrip oleh enzim polimerase bakteri menjadi mRNA, dan kemudian ditranslasi untuk membentuk bagian tubuh virus yang berupa protein faga. Kemudian DNA faga direplikasi untuk partikel faga lainnya, dan DNA faga juga menjadi template pembentukan mRNA. Bersamaan dengan tahapan ini, terjadi penggandaan DNA faga dan pembuatan protein struktur faga lainnya. Tahap keempat adalah perakitan atau assembly. Saat terjadinya tahap perakitan, DNA faga dikemas di dalam struktur kepala faga dan bergabung menjadi satu dengan struktur faga yang lain, seperti bagian leher dan ekor. Setiap struktur faga bergabung menjadi satu untuk membentuk satu faga baru yang utuh. Tahap kelima adalah lisis, yang ditandai dengan diinduksinya sintesis enzim lisozim oleh faga yang telah matang. Lisisnya dinding sel inang akan melepaskan faga-faga baru ke lingkungan dan akan memulai siklus infeksi baru terhadap sel bakteri lainnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, DNA faga yang telah diinjeksikan ke dalam sitoplasma bakteri tidak ditranskripsi atau ditranslasi. DNA faga akan berintegrasi dengan genom bakteri dan membentuk struktur yang disebut profaga. Profaga akan tereplikasi bersamaan dengan terjadinya pembelahan sel bakteri, sehingga masing-masing bakteri akan membawa profaga di dalam sitoplasmanya. DNA virus pada struktur profaga sewaktu-waktu dapat terinduksi dan menyebabkan terjadinya tahap replikasi siklus litik untuk membentuk bagian-bagian faga yang baru, yang kemudian akan masuk ke tahapan siklus litik dan diakhiri dengan pecahnya dinding sel bakteri. Demikian perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik dari virus bakteriophage. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Oke, itu tadi dua cara reproduksi bakteri ya. Jadi, ini secara umum namanya adalah litik dan lisogenik. Bedanya apa? Litik pecah, rusak. Ya benar ya. Ngerusak selnya, benar ya. Kalau lisogenik enggak, numpang aja. Jadi misalkan kalian bikin darah ini kan, darah baru, numpang virusnya. Tapi kalau litik ngerusak. Maka dari itu yang bahaya sebenarnya litik karena ngerusak tubuh gitu kan. Gampang ya? Oke, baik. Dan nggak bosan, kita langsung aja membagi kelompok. Jadi ini sudah ada kemarin ya, sudah dibagi menurut kelompoknya, ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Yang satu di sini, 2 di sini depan, 3, terus 4, dan 5 di belakang. Oke. Kelompok 1 ada Siti, Alia, Nurul, Rizka, dan Aulia. Bisa bergabung di sini? Ya, oke, boleh. Nanti baru saya kasih topinya, nanti. Ini topi ulang tahun, bisa pakai sendiri. Oke, baik. Saya dulu. Oke. Ya, kelompok 2, Feli, Debi, Salwa, Fitri, Vila, dan Bila di tengah. Oke. Ada 6 ya? 4 sampai 6 ya? Ya, ini campur-campur ini. Ya, apa-apa udah. Lalu kelompok 3 ada Ilham, Novan. Oh, 2 cowok ini nggak masuk. Ariska, Aura, Rina, dan Jasmine. 3. Oke, di sini boleh. Ya, nggak apa-apa. Kelompok 4. Oke, di belakang mungkin ya, belakangnya yang depan ini. Ya kalau bisa duduknya langsung duduknya di. Jadi biar kelihatan kelompok gitu loh. Duduknya diputar. Nah, kayak gitu. Ya, di tengah, yang tengah. Ya. Yang tengah atau mungkin ya mejanya dipepet boleh. Ya. Ya, terakhir kelompok 4 dulu, Putri, Syakila, Regita, Elira, Cia, dan Resvina.
Kelompok 5, Aisyah Maharani, Anastasia, Gaitsa, Syara, dan Munriani. Oke, ya. Ya, duduknya kayak gitu ya, biar kelihatan kelompok. Ya, atau mungkin agak maju itu. Di tengah itu bertiga bisa nggak? Bertiga. Ya, biar nggak apa-apa udah. Ya, kecuali yang ini ya, 6. Ya, putar-putar biar kelihatan. Gitu bagus. Bagus. Ya, itu bagus. Oke, sip. Oke ya. Nah, setelah berkelompok, saya bagikan, ini ada topi. Ini tapi tolong kepalanya yang standar-standar aja ya, jangan besar kepala. Karena nggak cukup nanti ya. Berarti ada 5 kelompok. Ya, ini nomor 1 sampai 6. Terus ini 1 sampai 6. Kebalik nanti kamu jadi kayak anak TK. Oh ini, oke, ini 1 sampai 6. Misi. Ya, ini 1 sampai 6. Ya, oke, ini 1 sampai 6 juga. Ya, silakan dipakai secara random, pakai nomor berapapun. Karena apa? Ya, kebalik. Ya, kebalik. Nah, yang penting kelihatan aja udah. Yang penting kelihatan angkanya. Ya, nggak apa-apa udah. Terserah kalian pakai nomor berapa. Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan. Salah. Nah, kayak itu sebelahnya. Oke. Ya, gini aja udah. Biar kelihatan angkanya. Oke, silakan dipakai angkanya. Iya. Iya. Yang penting kelihatan angkanya. Oke. Ya, satu kelompok, saya bagikan 1 LKPD, lembar kerja, silakan diisi dan browsing bersama teman-temannya, dikerjakan bareng-bareng aja. Ada 5 soal, jadi dibagi aja menurut kelompok masing-masing. Oke. Oke, ada yang belum? Ini. Ya, oke. Ya. Apa? Kopinya kue belum dikerjakan dulu, bukan kue kok. Ya, langsung aja dikerjakan di lembar kerjanya 1 kelompok 1. Ya, waduh, ini gambar rugi ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kelihatan angkanya. Oke. Udah ya. Oke, silakan dikerjakan yang sebagus-bagusnya. Ya, nanti kalau ada yang nggak bisa, silakan ditanyakan ke saya. Oke. Ya udah kayak pesta anak-anak ini ya. Kita panggilkan kue. Sebenarnya nggak ada, ya, cuma properti aja. Oke, bagus. Ya, dikerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk ngerjakan ya. Ya, silakan. Silakan yang ada yang ditanyakan. Nah, struktur tubuhnya ada kepala, leher, ekor atau apapun itu. Yang berkaitan cara masuknya itu pakai yang mana dia? Masa pakai kepala ini atau mau pakai lehernya? Ya. Ya. Itu nomor absen sih sebenarnya, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa. Ya. Ya. Boleh sambil lihat PowerPoint, boleh sambil browsing, boleh. Ya. Oke. Yang tanya struktur. Nah, ini ada kapsid, kepala, ada selubung ekor, ada serabut. Ya, oke. Ditulis nama, jangan lupa nama, kelompok, nomor kelompoknya juga. Ya. Nanti kalau saya sebut nomornya, ya, yang nomor yang saya sebut itu berdiri semua. Ya, salah satu menjawab, yang lain menanggapi.
nanti. Itu gunanya nomor-nomor tadi. Jadi ini bukan untuk properti ulang tahun, tapi untuk nomor aja sih sebenarnya. Oke. Ya, ya dibagi dua, boleh. Kan sih kayaknya cuma garis apa yang penting ada aja. Mau ngapain dan pakai topi? Hah? Bagus apa sih orang topi ulang tahun? Ya. Kepala. Oke. Susah ya? Enggak ya? Ya. Sudah kemarin pakai topi penyihir, sekarang ulang tahun. Penuh topi ini kelas. Kelas kok isinya topi semuanya. Oke, bagus. Ya, jawab aja. Nanti. Ya, silakan. Oke, bagus. Boleh. Ya, silakan dijawab yang paling enak gimana? Ya, bagus. Nggak cukup. Wih, panjang sekali. Butuh kertas lagi. Ya nggak mau dipindah, nggak apa. Yang lain mungkin bisa bantu yang soal yang lain. Nah, misalkan jawab kayak sebelah tadi. Ini biar cepat karena ada banyak anggota nih. Nah, kayak ini dibagi dua. Yang nomor satu itu kan agak repot ya. Ya, yang nomor, oke. Ya, yang mana kira-kira? Struktur yang mana? Ya, maksudnya tadi kan kalau reproduksi kan sperma dan ovum atau kawin. Dengan itu kan kapas kawin. Berarti pakai apa di sini? Reproduksi. Tadi pakai apa tulisannya reproduksi? Pakai apa? Pakai apa tadi? Apa tadi? Setelah ini apa tadi? Bagaimana cara virus punya anak banyak? Ya, apa? Kawin, virusnya nggak punya penghulu. Nempel terus jadi banyak tadi apa namanya tadi? Replikasi. Apa? Iya, semua virus yang bergerak masuk ke tubuh yang mana? Yang mana tadi? Yang bawah atau yang kepala atau yang leher? Iya. Jadi menurut kalian struktur virus itu kayak mana? Apakah lengkap? Apakah tubuhnya itu harus tubuhnya itu hanya terdiri atas apa saja? Itu bebas saja kalau ini kan kelompok kalian kan. Apakah kalian suka dengan virus dengan tubuhnya yang hanya seperti itu atau mungkin virus ini walaupun strukturnya sederhana tapi mampu setidaknya mempengaruhi kehidupan. Jadi seperti itu. Alasannya macam-macam kalau jawab. Apa? Nah, bahwa virus, nah tadi kan saya bilang kan tadi, apakah virus makhluk hidup? Bukan. Iya, Pak. Nah, ada kan di situ? Virus dapat dikatakan memang hidup karena, nah itu ada kelihatan.
Karena apa disebut makhluk hidup? Kemampuan. Oke. Yang lain? Oh ini, ya udah dibantu teman yang lain. Oke, cepet sekali nih. Sip, mantap. Oke, sip. Oke, yang tadi nanya perkembangbiakan virus. Nama kerennya perkembangbiakannya adalah iya, replika, barang tiruan. KW, replika. Tapi virus ini barangnya asli tapi dia nama keren reproduksinya. Nama kerennya adalah replikasi. Oke? Sudah? Belum? Sudah? Bisa dibahas? Belum, oke. 5 menit lagi lah, 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Ya, oh ada lagi, tanya lagi. Oke. Pakai apa? Iya. Apa namanya itu namanya? Itu nama keren reproduksinya virus gitu loh. Jadi dia nggak kawin atau pertemuan spermatozoa dan ovum, tapi menggandakan diri dengan numpang. Nah, bahasa nggak pakai belajar biologinya, menggandakan diri dengan numpang orang ya. Masukkan bagian tubuhnya ke orang, numpang tadi ya, darahmu produksi kan, udah jadi darahmu itu mengandung virus, anaknya virus gitu kan. Jadi dia itu misalkan dia virus masuk ke tubuh, kalian melahirkan, anak kalian mengandung virus ya, kayak gitu. Begitu cara perkembangbiakannya virus. Iya. Ini ya nama kerennya, replikasi virus, terus nah ini. Lebih spesifik lagi, ada siklusnya ada 2, sitlitik dan lisonik. Nah, ini mungkin nanti sudah, oke sudah semua? Belum, kurang berapa? 1 lagi. Oke, nggak apa-apa. Nggak selesai nggak apa-apa, maksudnya dibahas bareng dulu biar nanti dapat inspirasi. Tapi usahakan nanti dikumpulkan ya. Ya. Oh, yang tadi. Nih. Sudah? Belum? Belum. Ya, kerjasama, makanya dibagi ya. Yang lain ngerjain nomor berapa biar cepet. Nah. Apa lagi? Apa? Sesuai topi. Misalkan nomor 1, berdiri semua nomor 1. Ya, tukar nomor. Oh, ini nggak konsisten, tadi pakai nomor berapa? Sudah? Belakang sudah?
Ya, iya nggak apa-apa. Nanti disempurnakan temennya jawabannya. Udah, oke. Udah ya. Oke, sabar tunggu temennya yang belum ya. Bagus ini nggak egois temennya ditungguin. Susah ya pertanyaannya ya. Soalnya nanti ada lagi yang problem based, malah masalah isinya. Itu nomor absen sih, tapi nggak apa-apa udah. Hafal absennya. Oke. Enak ini yang nomornya sampai 4, nggak ada nomor 56. 5 mau nggak ada. Oh 4-nya, oh salah. Oke berarti 4-nya nggak ada. Ini nomor 6 kena semua nanti. Belakang sudah? Belum? Oh depan. Oke depan. Yang sampai nomor berapa itu? Susah itu. Ada? Oke satu lagi. Iya bagus. Rambut ekor. Mengapa virus itu? Ya intinya virus itu makhluk jadi-jadian. Ya antara ada dan tiada. Antara ya sembrono. Sudah. Kesimpulan ya, terserah kalian kesimpulan. Sudah. Oke, baik. Sambil yang masih ngerjakan, mungkin kita akan membahas bersama. Oke. Membahas bersama. Jadi, aturannya sekarang yang nomor disebutkan berdiri membacakan ya soal yang membacakan jawabannya. Tapi gantian. Nah, gantian ya. Oke baik, nomor 1, berdiri semua, nomor 1. Nomor 1. Nomor 1, berdiri semua. Kelompok berapa ya enaknya ya? Dimulai dari tengah kayaknya, kelompok 3 ya, kelompok 3. Kelompok 3, nomor 1-nya udah selesai? Oke. Ya, kira-kira nama bagiannya nomor 1 apa? Oke, ntar, stop. Nanti nggak kedengeran. Panggilan ditujukan kepada Naswa Titania dari 11 Kabupaten 1 untuk dapat ke lantai dasar sekarang. Sekali lagi panggilan ditujukan kepada Naswa Titania dari 11 Kabupaten 1 untuk dapat ke lantai dasar sekarang. Oke, sip. Ya, oke lanjutkan. Silakan jawab bagian. Teman-teman ya, kepala atau kapsit. Fungsinya? Untuk melindungi atau memutus dari genetik. Oke, 2. DNA atau RNA. Hah? Menerima informasi genetik. Sebagai nomor 3, leher sebagai tempat kepala virus. Menyangga kepala. 4. Selubung ekor. Untuk mengidentifikasi menginfeksi sel inang. Oke, stop. Oke. Kelompok 3, nomor 1 sudah menjawab nomor 1 sampai 4. Kelompok 4, tanggapannya dulu. Benar tadi 1 kepala, 2 kapsin, 3 apa tadi 3? Leher, 4 selubung ekor. Benar semua sama? Betul, sama. Betul sama. Oke.
Tepuk tangan. Oke, berarti kelompok 4 lanjutkan. Nomor 5, 6, dan 7. Nah, 5 apa? 5 serabut ekor. Fungsinya untuk penerimaan rangsangan. Penerimaan rangsangan. Untuk menginfeksi DNA virus Menginfeksi ke dalam. DNA virus ke dalam inang. Ya. Inang, oke. Terus 6, 6 itu papan dasar. papan dasar. Sebagai tempat melekatnya serabut ekor. Tempat melekat serabut dan jarum ekor. penusuk. Iya, oke. Terus 7, 7 jarum penusuk melubangi sel inang supaya DNA virus dapat masuk ke dalam sel inang. oke. Tahan. Kelompok 4, kelompok 5, nomor 1. Apakah jawabannya sama semua? Untuk fungsinya ada yang sedikit beda. Oke, bagus. Ada yang sedikit berbeda. Oke, yang nomor berapa? Fungsi berapa? Nomor berapa ini? Lempeng dasar Lempeng dasar fungsinya? untuk melekat pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat yang mentransmisikan pelepasan DNA virus ke dalam inang. Oke, sistem saraf pusat. Ada tambahan ya? Oke, ada tambahannya itu ya. Oke, sistem saraf pusat untuk melekatnya. Selain melekat di serabut, ada sistem saraf pusat. Oke, beri tepuk tangan untuk temennya. Oke. Ya, oke, terus kelompok 1 ada tambahan. Hah? Oh, sama. Kelompok 2 sama juga. Oke. Duduk semua nomor 1. Oke, selesai. Oke. Sekarang nomor 2, nomor 2. Nomor 2 berdiri nomor 2. Ya. Gak apa-apa. Ya. Karena tadi dari tengah, sekarang dari depan. Kelompok 1, silakan dijawab nomor 2. Ya, bagaimana struktur virus yang berkaitan dengan cara virus tersebut masuk ke dalam sel inang? Jarum penusuk. Melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk. Sudah? Oke, kelompok 1. Kelompok 5. Oke, apakah tanggapannya? Apakah ada tambahan atau jawabannya? Ada tambahan. Oke, silakan dijawab. Dengan melakukan proses replikasi dalam Replikasi? sel hidup melewati jarum penusuk, menyuntik materi genetik berapa Asam nukleat. DNA, RNA ke sel inang. Sel inang. Oke, kelompok 5. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 5. Kembali ke 3, ada tambahan. Apakah ada tambahan atau tidak? Itu aja. Oke. Kelompok 2. Pelekatan, penetrasi, pelepasan selubung, replikasi, perakitan, pelepasan virus. Oke, terakhir yang nomor kelompok 4. Oke, jawabannya beda. Ya, silakan. Virus masuk ke dalam sel dengan menggunakan Ekor aja. Oh, ajaranya enggak ekor. Oke, serabut ekor. Lem apa tadi? Jarum penusuk. Oke, baik. Nah, baik. Ya, karena virus ini sangat kompleks ya. Sebenarnya kalau dari saya, ya. Nah ini, belum ambil. Mau ini serabutnya, ini sebenarnya ikut nusuk semua. Cuma yang lebih utama adalah jarum penusuknya. Memang ini kayak ngunci. Nah, serabutnya ini kayak bantu ngunci. Nah, yang lebih nusuk itu jarum penusuknya ini. Nah, tapi nggak apa-apa juga kan ini bantu. Nah, bagaimana Pak? Nah, dijelaskan prosesnya oleh kelompok 4 ya tadi ya. Lempeng menusuk, bla bla bla. Nah, ini juga jelaskan. Nggak apa-apa. Memang beda-beda ya. Nah, karena memang virus kan macam-macam. Oke, baik. Sekarang duduk. Nomor 2. Nomor 3. Oke, jadi. Oke. Tadi dari depan, sekarang kelompok 5. Oke, nomor 3. Mengapa virus tidak dapat dikatakan? Virus dikatakan benda hidup jika ia memiliki tubuh yang dijadikan inang. Tubuh yang dijadikan inang. Dikatakan benda mati karena tidak memiliki inang sehingga tidak dapat bermetabolisme atau bereplikasi. Oke. Inang, kuncinya ada di inang. Kelompok 5. Kelompok 3. Oke, beda atau sama? Beda. Oke, silakan. Virus tidak dapat metabolisme.
Oke, tadi inang ya, kata kunci inang. Sekarang virus makhluk tidak hidup karena dikristalkan, beku. Kalau makhluk hidup mengandung materi genetik. Oke, sedikit sudut pandang. Kelompok 1. Ya, ada beda atau sama? Sama? Gak apa-apa, baca aja. Oke, sama. Misalkan, tapi makhluk hidupnya adalah memperbanyak diri. Kalau tadi mengandung materi genetik ya. Oke, kelompok 2. Misalkan tidak dapat berkembang biak jika di luar sel hidup. Oke, terakhir. Sel tubuh. Oke, terakhir 4, kelompok 4. Dikarenakan virus dapat dikristalkan dan tidak mampu berkembang biak sendiri. Oke, misalkan semuanya jawabannya benar. Tepuk tangan. Oke. Oke. Oh, 5. Kenapa Pak? Kesimpulannya apa tentang struktur tubuh virus? Kapsid. Kapsid. Apa? Asam nukleat. Sekaligus membentuk virus. Leher virus tidak semua virus mempunyai leher. Alat infeksi pada sel inang. Di saraf seekor bisa menguji antara sel virus dan inang saat proses pendeteksian. Oke. Kelompok 5. Mengetahui struktur tubuh virus yang berbeda-beda dan memiliki fungsi masing-masing. Struktur tubuh virus beda-beda dan memiliki fungsi masing-masing. Kelompok 2. Virus dibagi-bagi ke kepala, leher, dan ekor. Tubuh yang dibentuk oleh virus terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Oke. Lebih ke langsung dibahas struktur virusnya. 1, kelompok 1. Baca aja Bapak. Sama aja. Tulisannya sama aja. Oh enggak, baca aja enggak apa-apa. Oke, baik. Apapun jawabannya kan berdasarkan analisis kelompok masing-masing. Oke, nomor 5. Oke, 5. Langsung kita ngomong reproduksi. 5, berdiri 5. Oke, ya, dari kelompok 1. Oke, 5. Aseksual. Tidak memerlukan sel telur yang harus diganti oleh Oke. virus terdiri dari siklus genetik dan siklus Isogenik. Oke, langsung to the point. Tidak butuh sperma, tidak butuh pembuahan, tidak butuh telur. Kelompok 3. Sama kayak tidak ada tambahan. Oke, kelompok 4. replikasi virus terjadi apabila virus berada di dalam sel hidup. Replikasi itu terjadi hanya ketika ada di dalam sel tubuh. Udah cukup. Terakhir kelompok 5. Belum? Ada? Ada. Ya, oke, jawab langsung. Langsung aja nggak apa-apa. Maka tidak akan terjadi jika tidak ada di dalam makhluk hidup. Oh, udah. Oke, sama. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, memang jawabannya itu. Iya. Virus reproduksinya adalah melalui replikasi atau tidak melalui seksual, aseksual. Tidak melalui seksual atau aseksual. Dan intinya adalah mengembangkan diri. Oke, sudah menjawab semuanya? Sudah? Oke, baik. Ada satu orang yang ingin menyimpulkan hari ini dapat belajar apa aja? Hari ini ada? Satu orang? Hari ini ada? Ini belajar dapat apa aja hari ini? Oke. Dapat Mengetahui sifat-sifat virus, sifat-sifat virus, bentuk virus, struktur, dan perbandingan perbandingan ukuran virus. Oke, tepuk tangan untuk Mufriyani. Satu orang lagi. Yasmin, apa? Hari ini dapat apa aja selain ada? Dapat topi. Kamu dikasih.
mengetahui apa? Proses pemecahan virus. Pemecahan. Apa? Oke. Heeh. Penyebaran virus. Penyebaran Virus. virus. Terus Dan bagaimana cara bereplikasi. bagaimana cara berpikir? Beri tepuk tangan untuk Haitsa. Oke, kalau sudah ya duduknya dirapikan lagi, kita kerjakan soal. Ada 3 soal. Ya, oke. Ya, topinya mau dipakai dilepas boleh. Ada 3 soal yang psikologinya. Oke, ya udah duduk masing-masing dulu. Oke. Nah, oke, lewat dulu. Oke, lewat dulu. Ya, minum dulu kamu. Oke, dibuka psikologinya. Terakhir ini udah mau ending udah. Tinggal ngerjain soal. Waktunya cukup. Oke, ini udah ending ya. Oke, silakan. Kebalik apa? Ya ini, karena memang tidak semuanya ini bisa. Nah, yang nggak bisa di psikologi bisa dikerjakan di kertas atau di buku aja. Nah, jadi yang nggak bisa dikerjakan, yang bisa langsung diketik langsung. Langsung diketik. Ya. Start. Di refresh. Loh. Baik. Ya, diulang lagi. Oke. Ya, dijawab. Kenapa? Ya, IPAS. Ngayomi yang bisa pakai gadget langsung di gadgetnya langsung muncul jawabannya. Yang nggak bisa ya karena gangguan jaringan atau terlock out di kertas. Oh sudah. Oh ini resume. Oke, jadi tes ini untuk mengukur aja temuan. Nah, kalian jadi ada nilai tambahan nanti buat di rapot. Nah, sama kayak tugas-tugas biologi atau IPAS yang lalu itu jadi tambahan. Kumpulkan aja nanti di akhir. Ya, next, ketik lagi sampai submit. Cuma 3 soal aja kok. Apa saya nyontek ngapain? Iya. Apa saya nyontek jawaban kali? Bisa? Finish? Sudah? Apanya? Browsing boleh? Boleh. Tapi tadi kan juga udah belajar sebetulnya. Submit, yes. Submit. Oke, nah. Resume, terkeluar itu. Melanjutkan. Itu artinya bisa dilanjutkan lagi. Sudah, submit ya. Yang sudah tulisannya psikologinya adalah submit atau terkirim.
Nah, di situ berarti tinggal dinilai. Kalau itu pilihan ganda, langsung keluar nilainya. Nah, mungkin yang baru nyoba nih. Nah, kalau ini masih pakai apa namanya esai dikoreksi manual. Tapi kalau pilihan ganda langsung muncul nilainya itu. Nah, oke ya. Jadi di situ istilahnya ini percepat aja, tinggal klik. Nah, bisa di Ya, yang pertama adalah mengapa virus dianggap makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, yang tadi ya udah dibahas, tadi udah dikerjakan, dibahas bersama. Yang kedua, komponen diulang lagi, penyusun tubuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Iya. Kenapa? Iya. Kenapa? Yes, karena udah di... Ya, ini tinggal nunggu nilainya aja dari saya. Nanti kalau sudah saya koreksi, saya kasih nilai bisa itu. Submit. Nah, ini udah berapa dari 100? Sudah, Pak. Iya. Mengapa virus berada di antara organisme dan benda tidak tadi, antara hidup dan mati? Kenapa tadi? Iya. Ya. Boleh. Ya. Intinya virus itu kan makhluk yang beda gitu kan. Perkembangbiakannya gimana? Ya beda juga. Nggak kayak biasanya. Kalau sudah ya preview, submit atau finish. Sudah, ya sudah, oke. Sudah? Belum? Ya. Nomor 2. Oke, bagus. Tinggal dinilai aja nanti grade-nya berapa itu. Sudah, oke. Ya? Dah? Belum? Sudah, oke. Ya, diisi aja udah. Yang penting diisi. Yang penting sudah kelihatan. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, ini ada hadiah. Untuk yang menjawab. Tadi jawab semua ya? Oh, berarti dapat semua ini. Jumlahnya berapa ini? Tuh, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 2. Oh, pas, 24. Ini 12, 12. Oke, baik. Ini ada hadiah bagi kalian yang tadi. Kalian jawab semua, berarti dapat semua ya? Oke, silakan dibagi aja. Nanti ini ada 12, 12, 24. Hitam. Saya akan bagikan ya, karena udah berhasil menjawab. Kan tadi jawabannya rata-rata udah bener kan? Oke. Ada hadiah, terus sebelum diakhiri mungkin ada yang ingin menyatakan bagaimana perasaannya, refleksi. Hari ini udah belajar apa aja, bagaimana perasaannya? Ada? Ada? Gaitsa lagi. Oke, bagaimana? Tertekan. Hah? Tertekan. Oke, yang lain. Selain Gaitsa ada lagi? Ayo, silakan Munrian. Seru. Senang? Senang. Alhamdulillah. Ada lagi? Bahagia sampai ini? Apa? Oke, bahagia. Oke, baik. Oke. Udah ya? Oke. HP-nya diletakkan lagi. Kita penutup. Oke. Oke, baik. Terima kasih semua teman-teman atas kerjasamanya, atas pembelajarannya. Ada yang senang, deg-degan, tertekan, tapi
pelajaran yang ini dapat mungkin kita dapat mengetahui lebih banyak tentang hal alam ini, gitu kan? Oke, sebelum kita akhiri, saya ada pelajaran lanjutan dari materi ini adalah peranan virus dalam kehidupan. Ada nama-nama virus apa aja sih, penyebab apa, dan apakah semua virus itu merugikan atau penyebab penyakit saja, atau kira-kira dapat digunakan untuk apa nih? Nah, kira itu kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, pimpin doa lagi. Tadi seksi keagamaan. Seksi agama lagi? Atau ganti? Pimpin doa? Sekretaris. Atau sama, oke. Pimpin doa, tadi siapa tadi? Oh ya, udah silakan pimpin doa. Ya, apa-apa. Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Nggak ada? Nggak ada? Udah lapar? Oke, sekian pembelajaran dari saya. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas apa yang kita dapatkan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas antusiasmenya yang sangat tinggi sekali, gitu kan. Sehingga dapat belajar dengan menyenangkan ya, walaupun ya tadi ada yang deg-degan tapi tetap menyenangkan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, ya. Foto dulu dong pakai topi, bagus pakai topi ini.